Sorotan lain, saudara, selama hampir 3 tahun perang Rusia-Ukraina terus memakan korban. Kali ini 3 orang tewas dan 5 orang luka-luka akibat serangan Rusia di kota Zaporizhia, Ukraina. Serangan Rusia yang menghantam sebuah klinik swasta di pusat kota Zaporizhia, Ukraina merusak bangunan lain di dekatnya. Menurut keterangan otoritas setempat, di laman media sosial Telegram, 3 orang tewas dan 5 lainnya luka-luka pada Selasa siang. Petugas medis, polisi, dan tim penyelamat terlihat langsung turun di lokasi serangan. Hingga kini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menempuh jalur diplomasi di tengah upaya internasional mengakhiri konflik terbesar di Eropa tersebut sejak Perang Dunia Kedua. Serangkaian ledakan terjadi di dekat Bandara Qamishli, Timur Laut Suriah pada Senin malam. Menurut informasi yang beredar, ledakan ini diakibatkan oleh serangan udara yang menargetkan pangkalan militer Suriah. Pangkalan ini dikenal sebagai markas divisi Tartab yang menjadi salah satu divisi militer paling penting di dalam militer Suriah. Sejumlah amunisi yang disimpan di pangkalan itu dimusnahkan dan berefek pada ledakan yang cukup besar. Saudara, kelompok minoritas Kristen di Suriah kini hidup dalam ketidakpastian sejak pemberontakan Presiden Bashar Assad. Kelompok minoritas ini mengaku belum mengetahui rencana pemerintahan baru yang dibentuk oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Syam. Namun, para pemberontak sejauh ini berusaha meyakinkan kelompok minoritas bahwa mereka akan dilindungi. Sejumlah besar umat Kristen Suriah yang merupakan 10% dari total populasi telah melarikan diri setelah perang saudara pada tahun 2011 lalu. Banyak dari mereka yang tetap mendukung Assad untuk mencari perlindungan. Namun, kini pemerintahan Assad telah digulingkan. Saudara, pengamat melihat ambruknya rezim Bashar al-Assad di Suriah sebagai pukulan bagi Iran dan Hizbullah di Lebanon. Tapi apa yang akan menggantikan pemerintahan otoriter ini di tengah begitu banyaknya tumpang tindih kepentingan sektarian? Selengkapnya dilaporkan tim VOA. Amerika Serikat menyambut positif pergantian di Suriah dengan tumbangnya rezim Bashar al-Assad setelah serangan oleh sejumlah kelompok pemberontak. Pada saat yang sama, Amerika tetap memiliki sejumlah kepentingan di negara tersebut seperti diungkapkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dalam sambutan di Departemen Luar Negeri. We have a strong interest in preventing the reemergence of ISIS, given the death and destruction that it's wrought for so long. We have a clear interest in ensuring that whatever weapons of mass destruction or components are left in Syria do not fall into the wrong hands. We have a clear interest in doing what we can to avoid the fragmentation of Syria, mass migrations from Syria, and of course the export of terrorism and extremism. Sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat telah mengatakan akan bekerja sama dengan mitra regional termasuk Irak, Israel, Turki, dan Yordania untuk memastikan transisi yang aman. Essentially, there has been a civil war in Syria for 13 years, which has transformed into something totally different in the past few days. I wouldn't say that it has ended yet, because there are still a lot of moving parts with a lot of different actors with a lot of different agendas involved. Rezim al-Assad telah menguasai Suriah sekitar setengah abad, diawali dengan ayah Bashar al-Assad, Hafiz al-Assad, pada tahun 1970-an. Sebagai ungkapan kegembiraan, banyak warga Suriah menumbangkan patung Hafiz al-Assad di penjuru Suriah setelah Bashar al-Assad mengasingkan diri ke Rusia.
Komandan kelompok pemberontak Abu Muhammad al-Jolani kini menjadi pemimpin terkuat bila bukan pemimpin de facto bagi Suriah. Ia telah menjanjikan mengakhiri pengaruh Iran di negaranya dan bertekad membuka lembaran baru. Kelompok pimpinan Jolani, Hayat Tahrir al-Sham, dulu dikenal sebagai Front al-Nusra yang terafiliasi Al-Qaeda. Meski Jolani belakangan menampilkan wajah moderat, tokoh pemberontak yang juga dikenal sebagai Muhammad al-Jolani ini masih masuk daftar orang yang dicari oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat terkait terorisme dengan imbalan hingga 10 juta dolar. I wouldn't call him a bad or a good guy. He is a political and a military leader, and he will, more than he is a military leader, he will have to become a political leader to ensure the smoothest possible transition. Because even after Assad left, Israel bombing a lot of different spots in Syria, from Latakia to Golan Heights to a bunch of other places, to Turkey-backed SNA militants fighting with the Kurds in Manbij and beyond. So there's still infighting within Syria. Seperti banyak negara lainnya, Indonesia juga menginginkan transisi Suriah ke sebuah pemerintahan baru yang inklusif. Harapan saya tentu saja sama dengan pemerintah Indonesia. Kita mengharapkan bahwa pemerintahan yang baru adalah pemerintahan yang inklusif, demokratis, dan damai yang mengutamakan kepentingan dan keselamatan rakyat Suriah dan tentu saja sambil menjaga kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah. Perkembangan di Suriah mengakhiri penguasaan oleh minoritas Syiah Alawiyah, aliran yang dianut Bashar dan ayahnya Hafiz al-Assad. Suriah sendiri memiliki beragam kelompok agama dengan mayoritas Sunni dan minoritas Syiah, serta Kristiani dan Druze. Sementara secara etnis, ada mayoritas Arab dan minoritas Kurdi, selain minoritas lebih kecil lagi seperti Assyria dan Turkoman. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim, Karlina Amkas, dan tim VOA. Kebakaran hutan terjadi di Malibu, California, Amerika Serikat. Kebakaran yang disebut kebakaran Franklin ini memicu evakuasi massal karena dekat dengan sebuah universitas. 3 alarm kebakaran hutan membuat petugas kebakaran berjibaku memadamkan kobaran api di Malibu, California, Amerika Serikat. Belum diketahui secara pasti saudara penyebab kebakaran yang disebut kebakaran Franklin ini. Namun, pejabat Departemen Pemadam Kebakaran setempat memperkirakan setidaknya 40 hektar lahan terbakar dan mengancam beberapa bangunan lain. Aliran listrik puluhan ribu rumah warga juga terpaksa diputus demi mencegah dampak angin Santa Ana yang terkenal di California Selatan. Kebakaran hutan di Malibu, California ini juga memicu evakuasi massal saudara karena lokasi berdekatan dengan sebuah universitas yakni Universitas Pepperdine. Para mahasiswa juga terpaksa diliburkan dan batal ujian. Pemadam kebakaran juga mengeluarkan perintah evakuasi wajib bagi warga yang tinggal di sebelah timur dan selatan Malibu. Perintah evakuasi mencakup untuk 6.000 orang. Peringatan bahaya kebakaran tingkat tinggi yang jarang terjadi ditetapkan Dinas Cuaca Nasional AS untuk wilayah Los Angeles dan Ventura hingga Selasa malam waktu setempat.